Baik, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Pak. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ida Flora Ngabur, saya kelas 2020D. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 1 tentang kreativitas. Nah teman-teman, dalam materi kreativitas terdapat puisi dan juga cerita anak. Nah yang pertama di sini teman-teman adalah membaca puisi. Puisi merupakan curahan perasaan hati penyair terhadap apa yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata. Teman-teman, dengan melalui pilihan kata, penyair berusaha berkomunikasi dengan pembacanya. Nah, contoh puisi di sini adalah ikan emas. Ikan emas yang cantik, elok benar rupanya, berenang ke sana kemari untuk menggapai sang matahari. Ikan emas di kolam berenang dengan kebingungan mencari rembulan yang telah lama menghilang. Ikan emas dengan ibundanya di permukaan air yang sedang bermain dengan pelangi yang berwarna-warni. Ikan emas, warnamu indah, sungguh cantik rupawan, sedang mencari makan malam sampai keringatnya memenuhi malam. Nah, yang ketiga teman-teman adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik di sini merupakan unsur yang membangun puisi dari dalam. Nah, yang termasuk dalam unsur intrinsik teman-teman, yang pertama adalah irama dan rima. Di mana irama itu merupakan keselarasan bunyi yang ada pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Sedangkan rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi sajak. Nah, teman-teman, macam-macam puisi sajak. Yang pertama adalah sajak silang, yaitu ABAB. Yang kedua adalah sajak peluk, yaitu ABBA. Yang ketiga sajak pasangan, yaitu AABB. Dan yang terakhir teman-teman sajak terus, yaitu AAAA. Nah, yang kedua adalah diksi atau pilihan kata. Di mana diksi di sini merupakan pilihan kata yang tepat dari penulis, di mana berupa gaya bahasa, citraan, makna, dan konotasi. Yang berikut adalah baris dan bait. Nah, baris dalam bait digunakan untuk menentukan bentuk puisi. Ada macam-macam bentuk puisi menurut baris dan bait. Yang pertama teman-teman distikon, yaitu bentuk puisi yang terdiri dari 2 baris per bait. Contoh puisi distikon adalah puisi buku. Buku, kau selalu membantuku, walau tanpa guru kau pelita hatiku saat aku sedang ragu. Yang kedua teman-teman tersina, yaitu bentuk puisi yang terdiri dari 3 baris per bait. Contohnya di sini adalah hujan. Mengapa kau jatuh terlalu deras hujan, sampai bumi tak tahan menampung air yang kau curahkan. Banjir mengenang desa dan kota, lumpuh semua yang ada, derita dan luka yang terpana. Dan yang ketiga teman-teman adalah kuantrin, yaitu bentuk puisi, yaitu bentuk puisi. Contohnya di sini adalah teman-teman puisi pagi. Rumput hijau membentang menyambut datangnya pagi. Saat mentari menjelang semua tampak berseri-seri. Nah, teman-teman, yang ke-B adalah menyimpulkan cerita. Sebuah cerita yang dibaca oleh seorang atau pembaca akan menjadikan seseorang mengetahui isi cerita yang dibaca. Nah, setelah mengetahui cerita yang dibaca, di situ akan ditemukan nilai-nilai kehidupan yang positif. Artinya teman-teman, nilai-nilai itu dapat dijadikan contoh atau teladan bagi para pembaca. Sedangkan nilai-nilai kehidupan yang mengandung nilai negatifnya itu tidak boleh dilakukan. Karena hal tersebut merupakan contoh atau teladan yang tidak bermanfaat bagi para pembaca. Contohnya teman-teman, ketika kita membaca cerita tentang Malin Kundang, di mana dalam cerita itu teman-teman terdapat nilai-nilai positif, yaitu orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh itu doanya akan dikabulkan oleh Tuhan. Contohnya di sini adalah si ibunya Malin Kundang. Nah, yang kedua teman-teman, nilai negatif dalam cerita itu, berkat doa ibunya yang dikabulkan oleh Tuhan, akhirnya itu dia dikutukan menjadi batu. Nah teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, cinta seorang ibu kepada anaknya itu bagaikan matahari yang tak pernah mengharapkan balasan dari anaknya.
di mana ia akan bangga kalau melihat anaknya itu berhasil atau melihat anaknya itu sukses. Nah, kita kalau sukses, misalnya anak kita, seorang anak itu kalau sukses, sebaiknya itu menghargai jerih payah yang telah dilakukan oleh orang tua. Kita harus sadar bahwa yang membuat kita sukses itu adalah karena dukungan dari orang tua. Kita tidak boleh sombong dan kita tidak boleh menganggap bahwa itu bukan orang tua kita. Karena kita sudah sukses, berarti kita tidak menganggap bahwa itu adalah kita punya orang tua. Nah, teman-teman, dari cerita Malin Kunang itu dapat diambil hikmahnya, yaitu anak yang durhaka kepada orang tua hidupnya akan susah atau menderita. Ingat peribahasa teman-teman yang menyatakan bahwa surga itu terletak di telapak kaki dari seorang ibu. Nah, teman-teman, itu tadi cara menyimpulkan sebuah cerita. Nah, dalam sebuah cerita teman-teman, kita dapat menyimpulkan itu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama teman-teman, dengan membaca cerita itu secara cermat. Dengan membaca cerita secara cermat teman-teman, berarti kita dapat menyimpulkan cerita itu dengan mudah. Yang kedua teman-teman, kita menentukan ide pokok cerita yang dibaca pada setiap paragraf atau bagian cerita. Dan yang ketiga teman-teman, kita merangkai ide pokok itu menjadi sebuah kesimpulan. Nah teman-teman, itu saja materi yang saya bawakan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih.